Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kimia. Pada video ini kita akan mempelajari dua reaksi penting dalam senyawa hidrokarbon, yaitu ada reaksi oksidasi dan juga reaksi substitusi. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih, mulai dari pembakaran bahan bakar hingga proses pembuatan obat dan plastik. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Hidrokarbon adalah senyawa yang hanya tersusun dari dua unsur, yaitu karbon dan hidrogen. Hidrokarbon dibagi menjadi tiga kelompok utama, alkana, alkena, dan alkona. Ketiga kelompok ini memiliki tingkat kejenuhan dan reaktivitas yang berbeda nih, sehingga reaksi yang dihasilkan pun berbeda-beda juga. Nah, dua reaksi yang paling sering terjadi pada hidrokarbon adalah oksidasi. Reaksi oksidasi pada hidrokarbon umumnya berarti reaksi dengan oksigen. Reaksi ini melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya, sehingga disebut bersifat eksoterm. Oksidasi paling mudah kita temui saat menyalakan kompor, menyalakan lilin, dan ketika bahan bakar kendaraan terbakar. Reaksi oksidasi pada hidrokarbon umumnya berarti reaksi dengan oksigen. Reaksi ini melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya, sehingga disebut bersifat eksoterm. Oksidasi paling mudah kita temui saat menyalakan kompor, menyalakan lilin, dan ketika bahan bakar kendaraan. Jika oksigen terbatas, pembakaran hidrokarbon akan menghasilkan karbon monoksida dan kadang jelaga karbon. Contohnya pada reaksi metana. 2CH4 direaksikan dengan 3 oksigen akan menjadi 2 karbon monoksida dan 4 air. Karbon monoksida adalah gas yang sangat beracun karena dapat mengikat hemoglobin lebih kuat daripada oksigen. Inilah alasan mengapa ruangan yang tertutup tidak boleh digunakan untuk menyalakan pembakaran tanpa ventilasi. Karbon monoksida dapat mengikat hemoglobin lebih kuat daripada oksigen, sehingga menghambat pernapasan. Karena itu, pembakaran tidak sempurna pada kendaraan dan dapur harus dihindari. Oksidasi alkena dan alkona. Alkena dan alkona juga dapat mengalami oksidasi, sering menggunakan reaksi khusus seperti KMNO4. Reaksi ini dapat menghasilkan alkohol, keton, atau asam karboksilat tergantung jenis ikatan rangkapnya. Setelah memahami oksidasi, sekarang mari kita masuk pada reaksi kedua, yaitu substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi ketika satu atom atau gugus pada hidrokarbon diganti oleh atom atau gugus lain. Reaksi ini paling sering terjadi pada alkana karena mereka jenuh dan stabil, sehingga membutuhkan energi seperti cahaya atau. Contoh reaksi substitusi alkana. Metana bereaksi dengan gas klorin akan menghasilkan klorometana dan gas HCl. Satu atom hidrogen pada metana akan digantikan satu gas klorin sehingga menghasilkan klorometana dan gas HCl. Reaksi ini membutuhkan cahaya UV yang membantu memutus ikatan klorin dengan. Sekarang mari kita lihat perbedaan yang paling penting antara reaksi oksidasi dan reaksi substitusi pada hidrokarbon. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang melibatkan penambahan oksigen. Pada hidrokarbon, oksidasi sering terjadi dalam bentuk pembakaran. Bila oksigen cukup, reaksinya menghasilkan karbon dioksida dan air.
Energi yang dihasilkan biasanya besar, sehingga reaksi oksidasi digunakan sebagai sumber panas, misalnya pada kompor gas, mesin kendaraan, dan berbagai proses industri. Sebaliknya, jika reaksi substitusi bukan melibatkan oksigen, tetapi pergantian atom dalam molekulnya. Biasanya, atom hidrogen pada alkana digantikan oleh atom lain, misalnya klorin dan bromin. Reaksi ini tidak selalu menghasilkan panas besar seperti reaksi oksidasi tadi, melainkan menghasilkan senyawa baru yang sangat penting dalam industri kimia, termasuk pembuatan pelarut, obat, pestisida, dan air. Ada juga perbedaan dari kondisi reaksinya. Oksidasi biasanya terjadi hanya dengan oksigen dan panas, namun substitusi butuh energi tambahan seperti cahaya UV karena alkana itu stabil dan sulit bereaksi. Dilihat dari hasilnya, oksidasi menghasilkan molekul sederhana seperti karbon dioksida dan air, sedangkan substitusi menghasilkan molekul yang strukturnya berubah namun masih mempertahankan rangka karbonnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa oksidasi lebih bersifat merombak total molekul, sedangkan substitusi hanya mengganti sebagian dari atom penyusunnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi latihan soal untuk menguji pemahaman kamu tentang reaksi oksidasi dan reaksi substitusi. Pastikan kamu menyimak setiap soal dengan teliti dan coba jawab sebelum kunci jawaban diberikan. Latihan ini bertujuan untuk membantu kamu mengingat kembali konsep penting yang sudah kita pelajari, sehingga kamu bisa memahami materi dengan lebih baik. Jika sudah siap, mari kita mulai dari soal